Halo, selamat datang match shooter. Kembali lagi bersama saya Robi. Kali ini kita akan bahas mengenai stroke. Nah, kalau kalian baru pertama kali menonton video ini, maka kalian bisa lihat video sebelumnya yaitu mengenai cara berdiri, kemudian juga ada mengenai bridge. Nah, pada video yang ketiga ini kita akan lebih membahas kepada stroke. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa ada dua jenis stroke, yaitu extended stroke dan not extended stroke. Nah, kapan dan bagaimana kita melakukan kedua stroke ini? Yuk kita langsung saja putar video dari Copingy. Oke, jadi di sini Copingy menjelaskan ada dua cara untuk melakukan pukulan. Yang pertama adalah extended dan not extended. Untuk extended itu bagian lengannya itu bagian siku terutama itu turun. Jadi kalau kalian setelah memukul itu turun ya. Sedangkan untuk yang bagian not extended itu tetap berada di posisi awal. Nah, kita coba perhatikan bagaimana Copingy melakukan pukulan ini. Oke, ini kita perhatiin dia melakukan demonstrasi untuk yang extended ya. Kita pause dulu. Jadi kalau misalnya tadi kalian lihat, oke kita play ulang ya. Nah, kalian bisa melihat ini bagian sikunya turun ya, full ke bawah. Dan untuk sticknya itu juga jatuhnya lebih panjang ya. Jadi seperti dihantar sticknya ke bola putihnya. Oke, kita sekarang coba perhatikan untuk yang not extended. Nah, sedangkan untuk not extended, bagian sikunya tetap berada di posisi awal atau stroke awal. Nah, jadi ini adalah perbedaannya. Nah, sekarang kita coba lihat penjelasannya kapan ini digunakan ya. Oke, jadi dia jelasin kalau untuk yang extended itu tujuannya adalah untuk memudahkan kita untuk mengkontrol bola putih. Sedangkan sebaliknya untuk not extended itu tujuannya adalah supaya pukulan lebih akurat. Nah, jadi kalau misalnya kalian menemukan situasi kalian ingin lebih mengontrol bola putih, maka kalian bisa menggunakan stroke yang extended. Sebaliknya apabila kalian membutuhkan untuk akurasi pukulan, mungkin bola putihnya mungkin objek bolnya itu sulit, namun angle-nya sudah pas untuk pukulan berikutnya, maka kalian bisa menggunakan yang not extended. Oke, di sini Copingy menjelaskan salah satu contoh yang sering menggunakan pukulan not extended itu adalah snooker, pemain snooker. Sedangkan pemain pool, bola 9, bola 10 itu lebih suka menggunakan yang yang extended untuk mengkontrol bola putih. Karena memang krusial kita adalah untuk mengkontrol bola putih. Oke. Oke, namun kalau kalian ingin menjadi pemain biliar yang baik, kalian harus menguasai kedua pukulan ini. Kalian harus melakukan latihan untuk kedua pukulan ini. Oke, di sini dia menjelaskan ketiga pukulan dasar. Yang pertama itu adalah follow shot, kemudian stop shot, dan draw shot. Nah, mungkin kalian sudah pernah melakukannya.
Kalau belum pernah, nah kalian mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung contohnya dari pemain juara dunia kopi ini. Oke, kita mulai ya. Untuk follow shot sendiri kalian bisa perhatikan itu pukul di bagian atas. Jadi kalau misalnya ibarat bola putih adalah jam, maka kalian harus memukulnya di bagian jam 12. Sedangkan untuk stop itu kalian harus memukulnya di bagian tengah, center ya. Jadi ini adalah follow, ini adalah draw shot. Jadi ini follow ya. Follow, ini stop, dan ini draw shot atau tarik ke belakang. Oke, sekarang kita perhatikan bagaimana dia melakukan stop ball. Oke, perfect. Pukulannya perfect ya. Oke, itu untuk pukulan draw shot. Nah, sebagai informasi buat sebagai berbagi pengalaman kepada kalian, saya beberapa kali melihat atau mendapatkan pertanyaan, Bang, biasanya saya coba pukul bawah tapi bolanya malah stop, tidak mundur ke belakang. Itu kenapa ya? Jadi beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pemula itu adalah yang pertama, stroke-nya itu tidak baik, eksekusinya tidak baik. Jadi pemain menargetkan untuk memukul di bagian bawah. Namun pada saat eksekusi, bagian shaft itu naik dan menjadi memukul di bagian tengah. Itulah yang mengakibatkan bahwa bola putih menjadi stop, melainkan tidak menarik ke belakang. Nah, begitu juga untuk speed. Untuk pukulan draw shot, seharusnya pukulannya itu menggunakan kecepatan, bukan power. Beda dengan pukulan stop shot. Nah, kebanyakan pemula itu lebih mengandalkan power untuk melakukan tarikan bola mundur atau untuk melakukan bola mundur. Ini adalah kesalahan yang fatal. Untuk melakukan draw shot, kalian harus mengandalkan kecepatan dari ayunan. Jadi kecepatan ayunan, bukan power. Jadi bukan power seperti tinju gitu ya, tapi lebih kepada kecepatan ayunan. Nah, ini kalian bisa perhatikan. Jadi ada dua yang mengakibatkan hal itu terjadi. Yang pertama, akurasi dari stick kalian menyentuh bola putih tidak tepat. Jadi seharusnya mengenai bagian bawah, namun kalian memukulnya di bagian tengah. Yang kedua yaitu masalah kecepatan dan power. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini adalah salah satu contoh yang baik sekali ya. Jadi bola putih mundur ke belakang dengan cepat. Nah, ya kan? You have to stroke where you aim. Jadi kalian harus memukul tepat di mana kalian membidik bola putihnya. Jadi jangan membidik bola putih di bawah kemudian kalian memukulnya di bagian tengah atau atas. Begitu juga ketika kalian ingin follow shot, kalian membidiknya di bagian atas, namun pada saat eksekusi kalian memukulnya di bagian tengah. Hasilnya bola putih akan menjadi stop. Oke, itu beberapa informasi yang kalian harus perhatikan ketika melakukan pukulan. Jadi tadi kita rangkum ya, kita membuat kesimpulan bahwa ada dua jenis stroke, yaitu extended dan not extended. Jadi kalau untuk extended kalian gunakan pada saat kalian ingin lebih mengontrol bola putih. Sedangkan untuk not extended kalau kalian membutuhkan akurasi pada pukulan. Nah, kemudian ada 3 pukulan dasar. Yang pertama follow shot, kemudian stop shot, dan yang ketiga adalah draw shot. Nah, untuk berhasil melakukan ketiga pukulan ini, kalian harus mengeksekusi pukulan sesuai dengan titik yang kalian bidik. Kalau kalian ingin follow shot,
maka kalian harus membidik bola putih di angka jam 12. Sedangkan untuk stop shot kalian harus membidik bola putih di center, dan untuk draw shot kalian harus membidik bola putih di pukul 6. Kalian juga harus memperhatikan tentang power dan kecepatan. Untuk follow dan draw itu gunakan kecepatan bukan power. Oke? Nah, kalau kalian suka video kali ini, nanti kita akan buat video tutorial berikutnya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau mungkin ada diskusi atau mungkin juga mau latihan bareng bersama saya, boleh silakan tulis di kolom komentar. Saksikan video berikutnya. Terima kasih.